Bapak silakan duduk Pak. Monggo pelan-pelan. Baik Ibu, ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan USG dengan Bu Dokter ya. Ini dengan Bu Tina. Ibu Tina, saya konfirmasi lagi untuk identitasnya. Ibu Tina umurnya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun, alamatnya Ponorogo dengan Bapak Sutrisno ya. Saya konfirmasi kembali dengan Ibu Tina umur 30 tahun, alamat Ponorogo dan Bapak Sutrisno. Baik, boleh lihat buku KIA-nya Bu sebelumnya? Sebentar dulu. Sebelumnya Bu Tina ini rutin nggak untuk itunya pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilannya? Rutin ya. Di sini saya lihat sudah rutin. Trimester 1 rutin, kemudian trimester 2 rutin, trimester 3 juga. Dan kebetulan ini bukan USG pertama kali ya. Baik, saya izin untuk menjelaskan terkait dengan hasil pemeriksaan USG tadi yang sudah diperiksa oleh Bu Dokter. Jadi hasilnya tadi ditemukan bahwa terdapat plasenta previa totalis itu merupakan keadaan di mana plasenta itu menutupi jalan lahir. Plasenta itu yang biasa disebut dengan ari-ari. Nah, ari-arinya itu menutupi jalan lahir Bu. Jadi adiknya itu mungkin nanti akan kesulitan untuk lahir karena plasentanya atau ari-arinya itu menutupi jalan lahir dan tidak ada solusi lain kecuali dengan tindakan operasi SC gitu. Jadi kalaupun nanti dipaksa mungkin nanti akan berakibat fatal gitu ya kepada ibu dan juga adiknya seperti itu. Terus apa yang harus saya lakukan tuh? Apakah ada terapi yang bisa saya lakukan tuh untuk bisa tetap bersalin normal? Mungkin kalau untuk bersalin normal itu mungkin kemungkinannya kecil ya Bu ya, tapi ibu tidak perlu khawatir. Sekarang juga untuk operasi SC juga sudah banyak dilakukan dan dijalankan dengan baik-baik saja, dengan normal. Jadi nanti mungkin operasi SC adalah tindakan solusi satu-satunya untuk melahirkan dari ibu. Nanti ibu tidak perlu khawatir, setelah ini ibu cukup istirahat yang cukup, terus kemudian menjaga pola makannya, makan apapun yang ibu inginkan, gitu ya Pak ya. Ibunya juga disupport Pak, biar nanti berjalannya lancar. Terus untuk biayanya gimana ya Bu? Saya nggak punya biaya banyak untuk biaya ini, saya di sini untuk persalinan normal. Ya, baik, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Nanti untuk tindakan SC ini bisa dilakukan nanti menggunakan BPJS untuk meminimalisir adanya untuk meminimalisir biayanya. Nanti bisa dibantu dengan BPJS. Bapak dan Ibu mempunyai BPJS. Ibu saya nggak punya BPJS. Gimana Pak? Ini kan tadinya kan sudah pernah di itu ya. Saya ini memang ini memang baru tahu ya kalau misalkan keadaannya seperti ini. Tadi pas pada saat trimester awal itu memang ANC di mana? Pemeriksaan hamilnya di mana? Di bidan. Bidannya tidak menyarankan untuk mengurus BPJS untuk nanti persiapan persalinannya. Disarankan sih Bu, tapi karena bapaknya sibuk kerja jadi belum sempat. Oh begitu. Baik, ini kan untuk HPL-nya hari perkiraan lahirnya ini kan sudah dekat ya, ini sudah 8 bulan. Nanti masih ada waktu untuk bisa mengurus BPJS-nya. Nanti sepulang dari sini, Bapak boleh mengurus BPJS-nya segera Pak, untuk nanti persiapan persalinan Ibu. Nah, nanti juga Ibu dan Bapak harus mempersiapkan akan melahirkan di rumah sakit mana, biar nantinya tidak meninggal gitu. Nah, nanti setelah ini juga mungkin besok ya, Ibu kalau bisa besok, kalau nggak besok ya nanti ya, maksudnya segera. Ini saya buatkan rujukan untuk saya beri waktu untuk 3 hari ke depan dilakukan USG ulang kepada dokter spesialis kandungan untuk memastikan apakah ini plasenta previa totalis atau enggak. Memang di sini tadi sudah di USG, tapi kan alatnya kan masih karena di puskesmas ya. Jadi nanti kalau di dokter kandungan kan alatnya yang lebih canggih, yang bisa melihat dengan jelas untuk memastikan apakah plasenta previa totalis atau enggak. Seperti itu Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Baik, jadi setelah ini Bapak mengurus BPJS dulu ya. Nanti Ibu besok atau nanti pokoknya secepatnya ya, batasnya 3 hari untuk dilakukannya pemeriksaan USG ulang kepada spesialis kandungan. Gitu? Iya.
Baik, ini surat kedudukannya. Terima kasih Bapak dan Ibu, hati-hati ya di jalan. Jadi saya permisi dulu ya Bu. Baik, nanti setelah USG ulang, nanti Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ke puskesmas ya untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Terima kasih ya Bu. Iya. Hati-hati Pak. Oh ya, ini buku kekayaannya di bawah Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, Bu masuk. Terima kasih Bu. Hai Pak, Bu. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Hati Bu. Dari Pak, Bu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan hasil bahwa ternyata kehamilan ibu ini benar terdapat plasenta previa totalis. Di kondisi ini yaitu memang harus dilakukan operasi SC Bu. Baik Ibu, Bapak tadi udah ada tempat untuk dilakukan operasi atau belum, mau di rumah sakit mana? Belum Bu. Belum dipikirkan ya Bu. Nanti segera dipikirkan ya Bu, karena untuk kehamilan, untuk perkiraan kehamilan itu tidak tentu bisa maju maupun mundur. Tapi Ibu jangan khawatir karena kondisi ini biasa dialami oleh beberapa ibu hamil. Ibu hanya perlu menjaga pola makan, kemudian makan makanan yang bergizi, dan juga istirahat yang teratur ya Bu. Baik, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan Bu? Pak? Ya, tidak ada. Tidak ada. Baik, tidak ada. Ini itu saja Pak. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, ini Pak hasil SG-nya. Oh iya, itu ya. Kami permisi dulu ya Bu ya. Iya Pak, Bu. Makasih ya Bu. Ya. Hati-hati di jalan Pak. Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ini Bu Tina ya, dengan Bapak Sutrisno. Boleh silakan dulu. Baik, dengan Ibu Tina ya dan Bapak Sutrisno, boleh lihat buku kekayaannya. Ya, ini kemarin jadi USG Bu. Jadi Bu, Ya gimana Bu kata Bu dokternya? kata Bu dokter harus itu Bu, kelahiran di rumah sakit, Oh. harus SC. Ini dari hasil pemeriksaan juga ternyata betul ya bahwa ada plasenta menutupi jalan lahir atau biasa disebut dengan plasenta previa, dan ini totalis. Jadi memang seluruh jalan lahirnya tertutup begitu. Begitu ya Bu. Jadi ini langsung saya bikin surat rujukan saja apa gimana? Tapi setelah saya diskusi dengan keluarga, itu mertua saya tidak boleh untuk saya SC Bu. Saya juga takut Bu kalau operasi SC. Saya maunya di puskesmas saja normal. Oh, begitu ya. Tapi ini kan keadaannya plasentanya ini kan memang menutupi jalan lahir Bu, dan menutupi seluruh jalan lahir. Maksudnya memang plasenta previa itu dibagi beberapa bagian. Ada yang menutupinya cuma sedikit aja, ada yang cuma setengah aja, dan menutupi seluruhnya. Jadi ini benar-benar ayarinya tuh menutupi jalan lahir Bu. Jadi kalau misalkan dipaksakan untuk dilahirkan di puskesmas secara normal, itu justru nanti akan membahayakan kondisi ibu dan bayinya. Bahkan nanti bayinya bisa saja tidak lahir Bu. Seperti itu. Dan kalau misalkan hal ini tetap dilakukan di puskesmas kan tidak punya alatnya, fasilitasnya tidak memadai, kemudian juga tenaga kesehatannya juga
belum cukup untuk, maksudnya belum wewenangnya ya Bu untuk dilakukannya tindakan tersebut untuk mengurusi kasus ini. Yang lebih siap dari fasilitasnya dan tenaga kesehatannya dan Bu dokternya semuanya, Bu bidannya yang lebih siap itu di rumah sakit Bu, karena di sana memang sudah wewenang untuk melakukan kasus ini seperti itu. Jadi tidak bisa kalau misalkan dipaksa di puskesmas nanti malahan membahayakan kondisi ibu dan janin. Oh, jadi harus di rumah sakit ya Bu ya? Harus di rumah sakit, nggak bisa Bu kalau misalkan dipaksakan di puskesmas nanti malah tidak lahir, nanti malah kasihan. Kemudian nanti juga ini bukan wewenangnya puskesmas Bu, nanti puskesmas juga bisa kena tuntutan kalau misalkan dipaksakan. Jadi memang harus dipaksakan gitu. Gimana kan? Hubungannya ya Bu, orang tua itu tidak setuju. Ya, jadi mungkin nanti Bapak sebagai kepala rumah tangga ya bisa nanti dijelaskan kepada ibunya, kepada ibunya ibu ya untuk dijelaskan kondisi ini karena memang nggak bisa kalau misalkan nanti dipaksakan begitu. Ya, nanti kalau misalkan Bapak sudah menjelaskan ibunya tetap memaksa, nanti dari pihak puskesmas yang akan menjelaskan seperti itu. Iya Bu, gitu. Baik, ini nanti saya buat rujukan saja. Ibu maunya di rumah sakit mana Bu? Kira-kira Di rumah sakit saja, Pak Nugra. mana? LSI Pak Anugrah. Ya sudah, istri saya minta Anugrah. Ya, saya bikinkan di Anugrah ya, nggak apa-apa ya. Ya baik, saya bikinkan di Anugrah dari Puskesmas Kedung 1 ya. Saya bikinkan di Anugrah. Baik. Kemarin BPJS-nya sudah diurus? Belum Bu. Loh, gimana Pak? Iya Bu, saya kemarin sibuk kerja. Pulangnya sore lah, kantornya udah tutup. Oh ya, nggak apa-apa ya sudah. Nanti setelah ini kan masih jam 10 ya. Nanti setelah ini boleh langsung diurus BPJS-nya ya, biar nanti kalau ada apa-apa sudah siap semuanya. Gitu ya. Ya baik. Kira-kira berapa hari Bu ngurus BPJS? Nggak lama Bu, apalagi ini kan sudah 8 bulan ya. Nanti kalau misalkan diurus sekarang nanti insya Allah nggak lama, mungkin 3 harian mungkin sudah jadi. Yang penting jangan mepet-mepet ya, langsung diurus. Baik seperti ini itu suratnya. Iya Bu. Ya baik, surat rujukannya disimpan ya Pak ya. Baik, nanti setelah ini Ibu tetap istirahat yang cukup, makanan apa aja yang Ibu pengen ya, jangan batasin makan makanan apa aja ya. Terus kemudian jangan khawatir, tetap happy Pak, istrinya di support gitu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya Pak. Hati Bu. Ini memang ini hati-hati ya Pak. Ini Pak. Hati Bu, ayo Bu, naik Bu.